Perkenalkan, nama saya Abigail Napultono Kasim, NIM 672408. Di sini saya akan menjelaskan queries dari tugas saya. Yang pertama, select first name, last name, salary, department name. Di sini kita memilih kolom yang akan ditampilkan, yaitu nama depan, nama belakang, gaji, dan nama departemen dari tabel employees, dan digabungkan dengan tabel departemen menggunakan inner join. Dan on departments itu menentukan kondisi join, dan ini kita menghubungkan kedua tabel berdasarkan departemen ID. Hanya baris yang memiliki ID departemen yang sama di kedua tabel yang akan ditampilkan atau akan diambil. Dan ini hasilnya. Dan yang kedua, queries kedua, kita masuk ke queries kedua. Select first name, last name, salary. Itu kita akan memilih kolom itu atau menampilkan kolom nama depan, nama belakang, dan gaji dari tabel employees, dimana kita akan memeriksa gaji karyawan yang daftar di gaji maksimum, dan kita mengelompokkan hasil berdasarkan ID departemen. Dan ini hasilnya. Dan kita masuk yang ketiga, select first name, last name, salary, dan department name. Ini kita akan memilih kolom yang ini kita akan menampilkan nama depan, nama belakang, gaji, dan nama departemen dari tabel employees yang digabungkan dengan tabel departemen, dan menghubungkan kedua tabel berdasarkan departemen ID. Dan kita memfilter hasil untuk departemen name atau dengan sales itu kita memfilter hasil untuk menampilkan karyawan yang bekerja di departemen yang bernama sales. Dan sini nomor, dan ini hasilnya. Dan kita masuk ke nomor 4. Di sini saya menggunakan select first name, last name, salary, job title, min salary, max salary. Ini kita akan menampilkan kolom nama depan, nama belakang, gaji, jabatan, gaji minimum, dan gaji maksimum dari tabel employees dan digabungkan dengan tabel jobs. Dan sini kita menghubungkan tabel berdasarkan job ID, memastikan data yang relevan untuk setiap pekerjaan yang diambil. Dan ini hasilnya. Dan kita masuk ke nomor 5. Sini select first name, last name, salary, department name, dan job title. Sini kita akan menampilkan kolom nama depan, nama belakang, gaji, nama departemen, dan jabatan dari tabel employees dan digabungkan dengan tabel job. Sini on job ID sama dengan employees job ID. Sini kita menghubungkan kedua tabel berdasarkan job ID. Inner join departemen, di sini kita menggabungkan tabel departemen juga dengan hasil sebelumnya. On departemen ID sama dengan employees departemen ID, itu kita menghubungkan tabel departemen berdasarkan departemen ID, dimana salary lebih besar daripada minimal salary atau gaji minimal. Ini kita hanya menampilkan karyawan yang gajinya lebih tinggi dari gaji minimum untuk jabatan mereka. Dan ini hasilnya. Dan kita masuk ke nomor 6. Select department name, code, employee ID. Ini kita memilih nama departemen dan menghitung jumlah karyawannya. Sini kita ambil tabel dari from employees dan kita gabungkan dengan tabel departemen. Sini on departemen ID, employees departemen ID, kita menghubungkan tabel berdasarkan departemen ID-nya dan kita kelompokkan berdasarkan departemen name.
untuk menghitung jumlah karyawan di setiap departemen. Dan ini hasilnya. Ini kita masuk ke nomor 7, select job title, AVG salary. Ini kita memilih jabatan dan menghitung rata-rata gajinya dari tabel employees dan digabungkan dengan tabel jobs. Ini kita menghubungkan tabel berdasarkan job ID, group by job title. Kita mengelompokkan hasil berdasarkan job title untuk menghitung gaji rata-rata untuk setiap jabatan. Dan kita lihat hasilnya. Dan kita masuk nomor 8. Sini select first name, last name, salary, department name, job title. Jadi kita akan menampilkan nama depan, nama belakang, gaji, nama departemen dan jabatan dari tabel employees dan digabungkan dengan tabel departemen. Dan sini kita menghubungkan tabel berdasarkan departemen ID. Dan inner join jobs, menghubungkan hasil dengan tabel jobs, menghubungkan tabel berdasarkan job ID ini on jobs ini, dan where job title is not null. Nah, di sini kita memfilter hasil untuk hanya menampilkan karyawan yang memiliki jabatan yang tidak kosong. Dan hasilnya seperti ini. Dan kita masuk nomor 9, select first name, last name, salary, department name, job title. Di sini kita memilih kolom yang akan ditampilkan nama depan, nama belakang, gaji, nama departemen dan nama jabatan dari tabel employees dan digabungkan dengan tabel departemen dan menghubungkan tabel berdasarkan departemen ID ini on departemen ID, employees, departemen ID. Dan inner join job, menghubungkan hasil dengan tabel jobs, dan on jobs job ID, employees job ID, menghubungkan tabel berdasarkan job ID, dan where pronoun between 1 and 4, mengambil baris yang berada di kolom yang ada di nomor 1 dan 4. Sini order by salary dates, kita mengurutkan hasil berdasarkan salary dalam urutan menurun. Sehingga yang akan muncul pertama itu gaji tertinggi. Dan ini hasilnya. Dan kita masuk ke nomor 10, select country name, department name, city. Kita akan menampilkan kolom nama negara, nama departemen dan kota dari tabel departemen dan digabungkan dengan tabel location. Dan kita mau di sini one departemen titik location ID sama dengan location titik location ID. Ini kita mau hubungkan kedua tabel berdasarkan location ID. The inner join countries, menghubungkan dengan tabel countries, dan on location kali country ID dengan countries titik country ID. Ini menghubungkan tabel berdasarkan country ID. Dan kita akan tekan hasilnya. Oke. Kita masuk nomor 11. Nomor 11, select country name, job title, min salary, max salary. Sini kita akan menampilkan kolom nama negara, jabatan, gaji minimum dan maksimum. Dan from job history, join job on jobs job ID, job house history, titik job ID. Sini kita mengambil data dari tabel job history dan menghubungkan dengan jobs
berdasarkan job ID. Nah, di sini join department on job story department ID sama dengan department titik department ID. Ini menggabungkan hasil dengan tabel departemen berdasarkan departemen ID-nya. Join location on department titik location ID sama dengan location titik location ID. Ini kita menggabungkan hasil dengan tabel location tadi berdasarkan location ID-nya. Ini lagi join countries on location titik countries ID countries titik countries ID. Ini kita menggabungkan hasil dengan tabel countries berdasarkan countries ID. Di mana countries name sama dengan Kanada. Memfilter hasil untuk ini, maksudnya kita memfilter hanya menampilkan pekerjaan yang berada di Kanada. Dan ini hasilnya. Dan kita masuk ke nomor 12. Nomor 12, select country name, count departemen ID alias departemen count. Ini memilih nama negara dan menghitung jumlah departemen dan menamainya. Dan kita menamainya departemen count dari tabel employers dan dihubungkan dengan tabel location. Dan on location titik location ID sama dengan departemen titik location ID, kita menghubungkan kedua tabel berdasarkan location ID. Dan inner join countries, kita menghubungkan hasil dengan tabel countries. On countries titik countries ID sama dengan location titik countries ID, itu kita menghubungkan tabel berdasarkan country ID. Dan group by countries name, kita mengelompokkan hasil berdasarkan country name-nya untuk menghitung jumlah departemen di setiap negaranya. Dan nomor 13, dan ini hasilnya. Dan kita masuk ke nomor 13, select country name, city, effective salary. Di sini kita memilih nama negara, kota, dan menghitung gaji rata-rata gaji dari tabel employees. Dan inner join departemen on departemen titik departemen ID sama dengan employees titik departemen ID. Di sini kita menghubungkan tabel departemen berdasarkan departemen ID. Dan kita inner join location on location titik location ID sama dengan departemen titik location ID. Di sini kita menggunakan tabel location berdasarkan location ID-nya. Nah, next inner join countries on countries country ID sama dengan location country ID. Sini kita menghubungkan tabel country berdasarkan country ID-nya. Dan group by city country name, kita kelompokkan hasil berdasarkan kota dan negara untuk menghitung gaji rata-ratanya. Dan kita ini hasilnya. Dan kita next nomor 14, dat select first name, last name, salary, job title, country name. Ini kita memilih kolom yang akan ditampilkan, yaitu nama depan, nama belakang, gaji, jabatan, dan nama negara dari tabel employees, from employees, inner join job on job ID, jobs titik job ID dengan employees, job titik job ID. Kita menggabungkan tabel job berdasarkan job ID-nya. Dan inner join departemen on departemen titik departemen ID sama dengan departemen titik departemen ID. Kita menggabungkan tabel departemen berdasarkan departemen ID-nya. Inner join location on departemen titik location ID sama dengan location titik location ID. Kita menggabungkan tabel location berdasarkan lokasi ID-nya. Inner join countries on location countries ID sama dengan country ID. Menggabungkan sini kita menggabungkan tabel countries berdasarkan countries ID-nya. Dan ini hasilnya. Dan kita masuk ke nomor 15,
rata-rata gaji per jabatan di setiap negara. Dari sini kita masuk ke nomor 15, select country name, job title, average salary. Sini kita memilih nama negara, country name nama negara, job title, jabatan, dan menghitung gaji rata-ratanya. Dari tabel employers, mulai tabel employers, dan join job on job ID sebenarnya employees job ID. Kita menggunakan tabel job dengan berdasarkan job ID-nya, dan inner join department on employers titik departemen ID sebenarnya departemen titik departemen ID. Kita menggabungkan tabel departemen berdasarkan departemen ID. Dan inner join location on departemen titik location ID location titik location ID. Menggabungkan tabel ini sini kita menggabungkan tabel lokasinya, location berdasarkan location ID. Dan inner join countries on location countries ID sampai dengan countries titik countries ID. Sini kita bukan tabel countries berdasarkan countries ID nya. Group by countries name, job title. Sini kita kelompokkan hasil berdasarkan nama negara dan jabatan untuk mengikuti gaji rata-rata perjabatan di tiap negara.